Selamat datang di channel Tuah Kata. Tema kita tanggap darurat krisis bisnis. Kita sampai ke sesi 4. Sesi 4 ini kita akan membahas 3 pilar bisnis. Mari kita bahas kerangka analisa melalui 3 pilar bisnis. Pilar pertama, produksi. Tugas produksi adalah membuat produk. Produknya diberi brand. Produknya didistribusikan ke pasar. Di pasar akan dibeli konsumen. Pembelian konsumen merupakan penjualan produk. Penjualan produk adalah pemasukan bagi bisnis. Pemasukan akan ditampung di lumbung uang. Uang itu kemudian dikembalikan ke proses produksi untuk siklus bisnis selanjutnya. Mari kita lihat apa yang dibutuhkan oleh proses produksi. Tentu pertama adalah bahan baku. Bahan baku dengan mutu yang tertentu, yang ditetapkan, yang diperlukan. Juga dalam jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya tentulah bisnis memerlukan keandalan bahan baku, keandalan pasokan bahan baku. Artinya, bahan baku harus tersedia pada waktu dia dibutuhkan. Proses produksi juga memerlukan spesifikasi produk akhir yang diproduksi. Spesifikasi itu terkait kinerja teknis yang diharapkan dari produk. Misalnya, kalau menjual pasta gigi, tentunya diharapkan produk itu mampu membersihkan gigi dan membuat senyum cemerlang, misalnya begitu. Kemudian, proses produksi itu memerlukan proses dan alat produksi. Dari proses produksi itu adalah bagaimana dari bahan baku diolah sehingga menjadi produk akhir. Dan memerlukan pula alat produksi. Tentu diperlukan pula karyawan yang akan melaksanakan proses produksi itu. Apa tujuan proses produksi? Tujuan proses produksi adalah membuat produk secara efisien dan ekonomis, sesuai dengan standar mutu, tentunya dengan biaya produksi serendah mungkin. Pemasaran bertujuan agar produknya mencapai konsumen yang akan membelinya karena bisa memenuhi keinginan mereka. Dan tentu mereka akan membelinya dengan harga yang kita tentukan. Di pasar juga ada pesaing. Pesaing itu tentulah juga memiliki keunggulan. Jika kita ingin bersaing, kita harus mencari keunggulan yang berbeda dari para pesaing. Dan kita perlu juga intip kelemahan mereka untuk kita manfaatkan. Apa tujuan kegiatan pemasaran? Tujuan kegiatan pemasaran agar brand kita menjadi pilihan utama konsumen. Dengan demikian, kita menggenggam pasar dengan kuat. Genggaman pasar yang kuat akan menjaga pemasukan bagi bisnis. Dengan terjaganya pemasukan, maka terjaga pula lah rumus laba, yaitu pemasukan harus selalu lebih besar dari pengeluaran secara kumulatif. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa selalu harus ada tersedia uang tunai untuk membiayai kegiatan bisnis. Begitulah, ketiga pilar itu harus mengalir dengan lancar. Kegiatan bisnis itu, produksi, pasar, keuangan itu harus mengalir dengan lancar dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Jika ketiganya itu lancar jalannya, maka
kita yakin bahwa kita bisa berlanjut, kita bisa bertahan, kita bisa berkembang. Kita telah menyelesaikan sesi 4. Di sesi 4 ini kita membahas 3 pilar bisnis. Di sesi selanjutnya kita akan membahas dampak krisis terhadap 3 pilar bisnis. Sampai jumpa di sesi 5. Jangan lupa berikan komentar bagi kemajuan UMKM kita. Dan silakan memberikan jempolnya. Jangan lupa subscribe ya, serta share kepada teman-teman semua. Terima kasih.